Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 11 Mandua Kute Kartanegara. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari conditional sentence atau dalam bahasa Indonesia pengandaian. Dalam bahasa Inggris pengandaian ini dibagi ke dalam 3 bentuk. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke kondisional bentuk pertama, yaitu berpasangan antara present dan future. Yang kedua, berpasangan past dengan past future. Yang ketiga, berpasangan antara past perfect dan past future perfect. Sekarang kita mulai ke kondisional pertama, yaitu antara present dan future. Perlu kalian ketahui bahwa untuk pembentukannya ini tetap mengikuti aturan yang ada pada pelajaran yang lain, seperti pada present kemarin, bahwa untuk kondisional bentuk pertama yang kalimat if-nya itu menggunakan present dan non-if-nya itu menggunakan future, apabila subjeknya itu she, he, it, tetap ditambahkan kata kerjanya di belakang s atau es. Saya kira saya langsung saja ke intinya. Seperti contoh di sini supaya mudah kalian simak adalah untuk kalimat presentnya adalah if he runs, he will get there in time. Saya ulangi satu kali lagi. If he runs, andaikan ia berlari, he will get there in time. Dia akan sampai sebelum waktunya. Nah, kalimat pertama karena pakai he, otomatis runs di belakang dikasih s. Nah, untuk kondisional model ini, yang bentuk pertama ini kemungkinannya masih bisa terjadi. Nah, sekarang kita masuk kedua. Bentuk kedua inilah yang disebut dengan present conditional. Untuk if-nya menggunakan past tense dan untuk non-if-nya menggunakan past future. Nah, sekarang saya ulangi dengan contoh yang sama. If he ran, he would get there in time. Andaikan dia berlari, dia akan sampai di sana sebelum waktunya. Jadi menggunakan kata kerja kedua. Kalau menggunakan kata kerja kedua, berarti tidak ada lagi perbedaan antara segala subjek, baik she, he, it, I, we, you, they, semuanya menggunakan kata kerja kedua. Tapi ingat ya, khusus untuk conditional, present conditional ini, yang disebut present di sini adalah yang menggunakan kata kerja kedua. Untuk yang tidak ada kata kerjanya, yang menggunakan kata kerja bantu, misalnya, saya kasih contoh yang lain. If I were rich, I would give you a lot of money. Andaikan saya kaya, saya akan beri kamu uang. Jadi di sini yang lebih formal dalam bahasa Inggris untuk mengandai, segala macam subjek baik I, she, he, it itu menggunakan were, w, e, r, e. Ya, jadi I were, she were, he were, it were. Khusus untuk mengandai di sini. Sekarang saya pindah ke kondisional bentuk ketiga. Untuk if-nya menggunakan past perfect dan non-if-nya menggunakan past future perfect. Sekarang saya mulai. If he had run, andaikan dulu dia berlari, he had have got there in time.
Dia dulu telah sampai di sana sebelum waktunya. Saya ulangi lagi. If he had run, andaikan dulu dia berlari, he would have got there in time. Dia dulu telah sampai di sana sebelum waktunya. Saya kira ini adalah 3 macam contoh dari kondisional bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Selain itu ada lagi namanya mixed conditional, artinya kondisional campuran. Sekarang saya kasih contoh ya. Past tense berpasangan dengan past future perfect. Saya ulangi lagi. Kondisional campuran ada 2 macam. Past tense berpasangan dengan past future perfect. Terdapat dalam contoh sebagai berikut. If young people had the vote, the government wouldn't have won the last election. If young people had the vote, the government wouldn't have won the last election. Saya ulangi lagi. Pasangannya adalah past tense berpasangan dengan past future perfect. If young people had the vote, andaikan anak muda memiliki hak pilih, the government wouldn't have won the last election. Pemerintahan itu tidak akan mungkin menang dalam pemilu terakhir. Dari kalimat ini, sekarang ada muncul pertanyaan. Do young people have the vote now? Do young people have the vote now? Apakah anak muda punya hak pilih sekarang dalam kalimat tersebut? Tentu saja tidak. Did the government win the last election? Apakah pemerintah memenangkan pemilu terakhir? Tentu saja dia menang. Sekarang kita pindah ke contoh yang kedua. Yang kedua ini adalah past perfect berpasangan dengan past future. Saya ulangi lagi, past perfect berpasangan dengan past future. Kita masuk ke contohnya. Past perfect, past future. If I had learned about politics, I would understand how to vote better today. Past perfect berpasangan dengan past future. If I had learned about politics, andaikan saya telah belajar tentang politik, I would understand how to vote better today. Saya akan mengerti bagaimana cara memberikan suara lebih baik pada hari ini. If I had learned about politics, I would understand how to vote better today. Pertanyaannya, did I learn about politics in school? Did I learn about politics in school? Apakah saya belajar politik di sekolah? Tentu saja jawabannya tidak. Do I understand how to vote better today? Do I understand how to vote better today? Apakah saya mengerti bagaimana cara memberikan suara hari ini dengan lebih baik? Tentu saja tidak. Jadi saya ulangi lagi. Untuk pasangan yang pertama, yang campuran kondisional adalah past tense berpasangan dengan past future perfect. Terdapat pada contohnya, if young people have the vote, if young people had the vote, the government wouldn't have won the last election. Campuran kondisional yang kedua adalah past perfect berpasangan dengan past future. If I had learned about politics, I would understand how to vote better today. Saya kira inilah penjelasan saya pada kesempatan kali ini, dan silakan kalian membuat contoh minimal 1 contoh dari kondisional bentuk pertama,
kondisional bentuk kedua, kondisional bentuk ketiga. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kondisional tingkat kedua yang disebut present conditional dan kondisional tingkat ketiga atau bentuk ketiga yang disebut perfect conditional. Kemudian kalian membuat juga contoh dari kondisional campuran. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kondisional campuran itu adalah yang pertama past tense berpasangan dengan past future perfect. Yang kedua adalah past perfect berpasangan dengan past future. Demikian penjelasan saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.